PDIP cenderung menurun, siapa ambil untung? Menilik hasil survei elektabilitas partai-partai politik menjelang pemilu 2024, banyak hal yang bisa dianalisis. Salah satunya adalah kecenderungan elektabilitas PDIP sebagai partai penguasa yang terus menurun. Waktu disurvei di bulan Juli 2020, elektabilitasnya masih 32%. Di Oktober, saat ada dugaan korupsi di Kemensos, elektabilitasnya turun menjadi 28%. Dan akhirnya pada bulan Februari 2021 ini anjlok di angka 23%. Kecenderungan ini nampaknya akan terus berlanjut atau seperti apa, tentu saja sangat tergantung dari peran-peran yang dilakukan oleh PDIP sebagai the ruling party. Tapi kalau kita baca pada hari ini, nampaknya akan dihadapi kesulitan yang besar karena publik sangat ingat dengan peristiwa dugaan korupsi bantuan sosial karena dampak COVID-19. Itu sangat merusak citra partai. Selain itu juga publik masih ingat tentang bagaimana hilangnya Herman Masiku, tokoh kunci yang sedang diproses di KPK. Ini juga menyeret nama PDIP. Sementara pengganti Juliani Batubara di Kemensos, yaitu Ibu Risma Harini, nampaknya diupayakan untuk mendongkrak kembali elektabilitas partai. Cuma sayang masih menggunakan cara-cara yang lama, pencitraan yang sangat mudah diendus oleh publik. Itu tidak murni dan spontan, akibatnya itu juga tidak mengangkat elektabilitas PDIP. Sementara kader PDIP yang cukup diperhatikan publik seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, 2022 dia akan berakhir jabatannya, sehingga akan ada jeda hingga 2024. Tentu saja panggung politiknya akan berkurang. Nah, inilah sebab-sebab yang memungkinkan PDIP akan terus menurun elektabilitasnya. Lalu Golkar juga demikian, Nasdem juga demikian. Dua partai nasionalis ini kelihatannya kehilangan tokoh atau tidak ada kader yang berbunyi nyaring karena mereka berada di dalam pemerintahan. Akibatnya juga terperosok elektabilitasnya. Nah, siapa yang akan ambil untung dari menurunnya performa PDIP, Golkar, dan Nasdem? Maka yang terlihat jelas ada dua partai yang mengambil untung yang besar, yaitu Demokrat dengan PKS. Demokrat kini berada di kisaran 8,2%, sementara PKS 7,7%. Padahal sebelumnya mereka berdua berada di kisaran 4 dan 6%. Artinya kenaikannya cukup signifikan, tetapi juga karena mereka konsisten sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, sehingga publik menaruh perhatian kepada dua partai ini tentu saja sebagai kekuatan oposisi yang ada. Tapi yang menarik juga adalah eksistensi partai Gerindra. Meskipun Gerindra dikecam oleh banyak pendukungnya karena masuk ke pemerintahan, namun performa Prabowo Subianto sebagai Menhan cukup kuat, dan ditambah sekarang lagi dengan amunisi baru, yaitu Wakil Ketua Dewan Pembinaannya Sandiaga Uno di jajaran kabinet juga kinerjanya bagus, sehingga dia menutupi kekurangan yang dibuat oleh Edi Prabowo karena kasus lobster. Tapi ingatan publik itu tidak terlalu besar, sehingga elektabilitas Gerindra tetap naik
walaupun tidak terlalu besar. Akan tetapi karena mereka memiliki calon presiden 2024, maka bisa dipastikan Gerindra akan lebih banyak mengambil untung dari keterpurukan partai yang ada.